Halo, balik lagi sama gue Izzy di episode ke-7 di vlog gue NWWCS. Untuk kali ini, uh, gue mau sharing sebenarnya. Sekali lagi disclaimer-nya adalah gue sharing. Gue bukan pro, gue bukan profesional health, professional health gitu, dan gue juga bukan dokter. Tapi di sini gue sharing berdasarkan pengalaman gue pribadi yang mungkin bagi teman-teman yang sedang mengalami uh, yang sudah merasakan yang namanya mental health condition. Di sini kita bisa sharing. Di sini gue akan sharing pengalaman gue. Untuk kali ini gue pengen ngebahas mengenai NPD. Yang kita tahu itu gue mesti lihat dikit namanya apa. Itu panjang adalah Narcissistic Personality Disorder. Seperti yang gue tadi siang upload di IG, sebenarnya NPD ini banyak orang-orang yang ini menurut pengalaman gue pribadi lagi ya, disclaimer sekali lagi, menurut pengalaman pribadi gue yang gue rasakan dan yang gue temui dari teman-teman yang sekarang memiliki anxiety, depression, dan sampai keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Itu terkadang kita dimulai dari, gue gak bisa bilang semua ya, tapi gue pribadi pun juga gue merasakan kalau gue mulai ini semua dari NPD gue. NPD itu apa sih sebenarnya? Kalau kita Google, itu semacam kalau menurut gue pribadi ya, mengeksklusifkan diri. Apa sih kok eksklusif gitu? Jadi seperti kayak gue ngeliat strata, dimana gue contoh misalkan adalah gue orang berada, tapi gue nggak mau sama sekali berhubungan dengan orang yang bawah. Kalaupun harus berhubungan, itu ada layer-layernya semuanya gitu. Terus itu tipikal pertama ya, dan itu biasanya mulai dari tipikal pertama itu adalah kita akan jadi rude ke anak buah, atau jadi semena-mena, kadang mengeluarkan kata-kata kasar karena kita berpikir adalah mereka ya nggak apa-apa digituin karena mereka let's say kerja sama kita. Itu tipikal pertama. Tipikal kedua yang sering gue temukan dan ini menurut pengalaman pribadi gue sendiri adalah gue tuh selalu pengen ada di spotlight. Jadi misalkan kita ada di satu kumpulan nih, ya kan? Nah di situ gue tuh pengen gue yang paling kelihatan. I don't give a damn about any other people. Misalkan ada di sana, let's say ada yang lebih dari gue akan mencoba untuk menghancurkan dia, entah gimana pun caranya, gitu. Inilah tipikal kedua dari NPD. Tipikal ketiga yang gue temukan dan gue sering temukan ya, itu adalah merasa selalu benar. Contohnya, kita argumen, debat, dan gue akan selalu berpikir jawaban gue nih paling benar gitu, dan gue memaksakan dan gue gak mau dengan kata-kata orang lain. Jadi even gue dapat masukan dari orang lain, enggak, gue yang paling benar itu. Dan sewaktu gue ngerasa kalau misalkan opini yang gue tawarkan atau opini yang gue bentuk, yang gue utarakan ke kalian itu salah ya, kita tahu nih kita tuh salah gitu, tapi kita denial, kita malah menyerang balik orangnya. Loh, lu juga kayak gitu, itu kan karena lu juga gue bisa kayak begitu. Nah itu salah satu NPD yang gue temukan dan juga gue baca ya gitu. Jadi mungkin gue bukan punya background dokter, psikolog atau apa, tapi gue suka baca. Gue curiosity gue lumayan tinggi, jadi gue selalu sebelum gue angkat sesuatu topik ya, gue akan selalu pelajarin dulu semuanya gitu. Itu. Dan salah satunya lagi adalah yang sering gue temukan ya gitu. Once orang NPD itu dalam suatu hubungan, pacaran,
rumah tangga atau apapun ya gitu, itu merasa diri dia yang paling superior, diri dia yang paling bener-bener ngerasa ya gua harus mimpin, gua itu cewek atau cowok ya gitu, gua harus mimpin keluarga ini, gua harus mimpin hubungan ini, apa yang gua omongin adalah yang paling benar, yang paling baik untuk hubungan ini gitu. Nah, untuk poin ini terkadang tuh, bukan terkadang ya, sebenarnya maksud orang NPD itu adalah baik. Ya, misalkan gue udah dalam hubungan yang lama, tiba-tiba kandas, dan tiba-tiba harus berhubungan dengan orang baru lagi gitu kan. Terus gue mencoba untuk mengelit, dan gue berpikir adalah ini gue yang paling benar. Nah, itulah apa ya, kebiasaan orang-orang yang ada di poin yang tadi, yang terakhir itu tadi ya gitu. Jadi merasa paling benar, jadi nggak mau sama sekali dengerin. Dan kalau misalkan I'm getting upset, gue akan berpikir adalah oke, gue akan pergi gitu. Gue nggak akan mau ada di hubungan ini lagi. Gue akan mencoba, gue akan push you away gitu. Jadi itu sebagian NPD yang gue pernah rasakan dari partner gue, dari keluarga gue, dan juga dari sahabat-sahabat gue gitu, teman-teman gue lah gitu. Terus kenapa sih NPD ini terkesannya adalah kalau kita zaman dulu ya, waktu zaman gue SMA, lo narsis lu gitu. Itu sebenarnya bukan hanya narsis, tapi itu sebenarnya adalah gate opener buat semua mental health condition ke belakangnya. Contoh ya, sewaktu SMA misalkan gue ini adalah orang yang pengen harus ada di spotlight terus. Once gue nggak dapet semua, gue akan kecewa, gue akan drop, gue nggak akan peduli, gue akan ngancurin semuanya sampai gue bisa dapetin itu. Gue kecewa. Waktu gue nggak dapet spotlight dalam suatu hubungan, gue akan menjadi different person. Gue akan playing victim. Gue akan playing mental ke pasangan gue. Contohnya gimana? Misalkan gue ketahuan bohong, ya. Instead gue akuin, tapi gue di sini malah playing victim dan juga memutarbalikkan semuanya, akan menyerang pasangan gue. Gue akan bilang, loh justru kamu yang ngebuat aku seperti ini. Seharusnya ya kita logika aja lah gitu. Kalau misalnya kita ketahuan berbohong, ada pun yang pertama kali kita lakukan adalah minta maaf, betul? Bukan malah menyerang balik. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling gampang buat dicerna gitu. Terus kenapa ini bisa nge-relate ke yang lain? Once gue nggak dapat itu semuanya, gue akan kecewa, gue akan menyerang balik pasangan gue, hubungan gue hancur. Ya kan? Dari hubungan hancur itu akhirnya jadi overthinking. Ya kan? Overthinking gimana? Wah, gila. Pertama, mungkin minggu-minggu pertama gue akan menyalahkan pasangan gue. Tapi selama abis itu ada penyesalan itu yang ngelit ke overthinking tarik lagi, itu akan jadi depresi. Ini yang sering kita lupa, sering kita anggap remeh. Lingkungan pun juga anggap remeh. Atau lingkungan pun yang ngebuat kita seperti itu. Contohnya misalkan kita cerita ke orang yang salah, tiba-tiba aja dibilang, lo harusnya putus sama dia gitu. Tapi sebenarnya lo tahu bisa ngeperbaikin, tapi akhirnya lo kemakan omongan temen lo dan akhirnya jadi putus. Jadi putus, lo tarik lagi deh ke belakang. Gue jadi overthinking. Gue jadi depres, nggak mau makan, gini semuanya. Balik lagi. Mendingan gue selesain aja hidup gue karena gue nggak kuat. Jadi ini loh, garis besarnya adalah jangan pernah remehin yang namanya NPD. Once kalian lihat video ini atau taking test, nanti gue akan sediain tesnya di link di YouTube ini, dan juga nanti di link di IG story gue juga. Once kalian udah merasakan itu, dan once kalian udah merasakan kayak anjir kok gue seperti itu ya, kok
kok apa dari yang disebutin sama Izzy semua itu kok gue pernah ngerasain dan akhirnya gue jadi seperti itu. Tolong, kalau lo udah merasakan seperti itu, you should contact to the professional help yang buat mental ya, psikolog, psikiater, atau lo bisa cerita ke gue. Walaupun gue nggak bisa nyelesain masalah lo, at least kita berdua bisa buat cari solusinya supaya ini nggak makin kemana-mana gitu. Karena dari NPD ini akhirnya kita jadi sering overthinking dan kita akan jadi sering yang namanya depresi. Nah, disitulah mulai muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai overthinking gimana caranya gue supaya bisa keluar dari masalah ini, which is good. Kalau misalkan kita tarik lagi, ini benar-benar bisa ngatasin masalah. Tapi kalau misalkan gue overthinking, gue malah jadi berisik di kepala gue semua yang kayak biasanya gue pernah rasain, nah, akhirnya gue berpikir adalah shortcutnya itu yang bener-bener buruk ya, dan jangan sampai kejadian seperti itu. Ini buat kita yang sudah merasakan gejala-gejala tersebut. Dan untuk teman-teman kita di luar sana, teman-teman kita yang baru, teman-teman kita yang tidak mempunyai masalah depresi, anxiety, semuanya overthinking, tolong belajar menghargai. Sekarang gue ambil contoh aja dari berhubungan yang pacaran lah gitu, atau hubungan apalah antara laki-laki dan perempuan. Dulu ada sebutan boomers itu lebih memperbaiki hubungan, bukan memutuskan hubungan. Kalau pernah lihat ya, ada meme-nya banyak banget gitu. Tapi untuk Gen Z, milenial semuanya, mereka berpikir adalah ya udah kalau nggak cocok putus, selesai semuanya gitu. Itu ada benar juga, tapi itu ada salahnya juga. Hubungan itu harus dua arah. Hubungan itu sebenarnya masih bisa diomongin. Kalau misalkan ada seperti itu, ada gejala-gejala NPD untuk bagi pasangannya, coba tolong banget ajak ngobrol. Be there for them, him or her ya. Belajar mendengar. Jangan cuman kemakan emosi untuk supaya enggak lah, pokoknya gue yang mendengar. Jangan-jangan kalian juga ada seperti itu, tendensi ke sana. Belajar mendengar, belajar untuk diam. Itu pun juga sebenarnya orang-orang NPD yang sekarang sudah melalui fase tersebut dan lebih tinggi lagi menjadi depresi, mereka sekarang lebih memilih mendengar dan menyimpan semuanya sendiri. Dan itu gak baik. Dan ini juga pesan untuk teman-teman di luar sana yang baru merasakan seperti itu juga. Ada spark kecil atau memang yang tidak punya tapi punya pasangan yang NPD atau apa. Itu pesan gue. Sekali lagi, fokus buat mental health condition kita semuanya. Dan jangan bodoh. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Dan selalu akan gue ingatkan lagi, if you think that no one's love you, I'm here, I love you. So, see you in the next video. Ciao.